Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Hermanto. Saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem agroforestry, penerapan sistem tumpang sari. Agroforestry adalah sistem usaha tani dengan penggunaan lahan secara tumpang sari antara tegakan pohon dengan tanaman pangan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun kelestarian lingkungan. Agroforestry adalah nama bagi sistem-sistem dan teknologi penggunaan lahan di mana tegakan pohon berumur panjang termasuk semak, palamen, bambu, kayu, dan lain-lain. Tanaman pangan dan atau pakan ternak berumur pendek diusahakan pada petak lahan yang sama dalam suatu pengaturan ruang dan waktu. Penerapan sistem tumpang sari merupakan suatu sistem produksi yang diterapkan atas dasar pertimbangan ekologi dan ekonomi. Produksi tanaman secara keseluruhan dapat memberikan hasil yang lebih tinggi daripada sistem monokultur apabila tepat dalam pemilihan kombinasi tanaman yang ditumpang sarikan dengan pengelolaan secara optimal. Tumpang sari permanen dengan pohon-pohon pengikat nitrogen, penanaman norong, pakan ternak, dan penanaman norong yang menghasilkan dedaunan untuk pemulsaan, pepohonan untuk konservasi tanah, penanaman multisastra, perkarangan, perkebunan campuran, talun atau hutan keluarga, sistem agrohortikultura atau hortipastura, silvopastura, agrosilvofishery, dan lain-lain. Dua sistem dalam agroforestry. Yang pertama, sistem agroforestry sederhana, menahan pepohonan secara tumpang sari dengan satu atau berbagai jenis tanaman pangan semusim. Yang kedua, sistem agroforestry kompleks, menanam berbagai jenis tanaman dalam beragam strata atau tinggi tanaman dengan pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan, mulai tegakan pohon, perdu, semak, herba, hingga yang terbawah yaitu rerumputan. Sistem agroforestry sederhana, perpaduan konvensional yang terdiri atas sejumlah kecil umur atau skema agroforestry klasik. Unsur pohon dengan peran ekonomi penting atau kelapa, karet, cengkeh, jati. Unsur pohon dengan peran ekologi, dadap, dan petai Cina. Unsur tanaman semusim, padi, jagung, sayur mayur, empon-empon, rerumputan. Tanaman lain dengan nilai ekonomi, pisang, kopi, coklat, dan lain-lain. Tumpang sari merupakan bentuk agroforestry sederhana yang paling banyak dibahas, merupakan sistem tahunnya versi Indonesia yang diwajibkan di area hutan jati di Jawa, dikembangkan dalam program perhutanan sosial PT Perhutani. Agroforestry sederhana juga menjadi ciri umum pada pertanian komersial. Kopi sejak dahulu diselingi dengan tanaman dadap yang menyediakan naungan bagi kopi dan kayu bakar petani. Kelapa dengan coklat, karet dengan rotan, radu di pemantang sawah, jeruk dan cengkeh. Ini sebagai contoh gambar sistem agroforestry kompleks. Merupakan sistem-sistem yang terdiri dari sejumlah besar unsur pepohonan, perdu, tanaman musim, dan atau rumput. Penanaman fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan alam primer maupun sekunder. Keunggulan sistem ini, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya air dan tanah, serta mempertahankan keragaman biologi. Tahapan terbentuknya agroforestry kompleks. Pembukaan hutan atau perladangan untuk tanaman semusim, padi ladang 2-3 panen atau tanaman palawija. Selanjutnya penanaman perpaduan sementara yang berisi tanaman semusim dan pepohonan, atau tidak hanya penghasil kayu tetapi produksi lainnya. Hutan ladang, talun, kebun campuran, pekarangan. Dibiarkan hingga pohon membesar termasuk bambu dengan aneka tanaman
bahwa termasuk umbi-umbian, pisang, talun umumnya agak jauh dari perkampungan pada lahan berlereng curam. Dikelola agak intensif dengan aneka jenis tegakan maupun tanaman bawah yang bernilai ekonomis. Kebun campuran letaknya dekat atau bahkan di tengah perkampungan. Di dalamnya didirikan bangunan rumah, pekarangan, tidak hanya perpaduan tegakan pohon dan tanaman semusim, tetapi juga kadang-kadang ada ternak dan kolam ikan. Keuntungan agroforestry. Keuntungan ekonomi atau produksi dengan hasil beragam berupa hasil tanaman pangan dan pohon berbentuk buah, bunga, daun dan akar atau umbi, dan kayu untuk kayu bakar, bahan bangunan, kerajinan tangan dan lain-lain. Produksi ini bisa terus-menerus dan dapat mengurangi resiko kegagalan panen karena jenis tanaman yang sangat beragam. Keuntungan secara sosial. Banyak menyerap tenaga termasuk pelibatan ibu rumah tangga, anak-anak dewasa, bisa mengurangi waktu luang terutama setelah menggarap sawah. Keuntungan terhadap lingkungan. Kebun atau lahan selalu tertutup tanaman sehingga mengurangi erosi, menambah bahan organik, tanah, dan serasa atau kompos tanaman. Kesuburan tanah akan meningkat dan lingkungan akan lestari. Mudah dilestarikan oleh petani karena sudah menjadi budaya yang turun-temurun. Syarat agroforestry. Memilih komuniti tanaman pangan dan pohon yang tepat dengan kondisi lahan, sesuai dengan kondisi lingkungan terutama keadaan iklim dan tanah. Memilih tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Memilih benih dan bibit yang baik, atau diusahakan yang bersertifikat dan mudah didapat. Produksinya diharapkan selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri juga mudah dijual. Agroforestry. Sistem multistrata yaitu sistem pertanian dengan tajuk bertingkat. Tajuk tinggi atau kayu manis, kayu Afrika, albacea, damar dan pinus. Tajuk sedang pisang, pepaya, gamal, dan tajuk rendah cabai rawit, jagung, talas, dan terong. Pertanaman lorong yaitu tanaman semusim ditanam pada lorong di antara barisan tanaman pagar yang ditata menurut garis kontur. Jarak antara tanaman pagar 5-10 meter. Semakin curam lereng, jarak tanamnya semakin sempit. Pagar hidup yaitu barisan tanaman perdu atau pohon yang ditanam sebagai batas kebun. Apabila ditanam pada lahan yang berlereng curam, manfaatnya bisa sebagai konservasi tanah. Pertanaman campuran yaitu sistem pertanian dengan kombinasikan berbagai jenis tanaman semusim dan tahunan tanpa arah barisan tanaman yang jelas. Agrosilvicultur yaitu campuran tanaman pangan dan tegakan pohon hutan, di mana penggunaan lahannya secara sadar untuk memproduksi hasil-hasil pertanian dan kehutanan. Silvopastoral yaitu padang pengembalaan rumput untuk pakan ternak di antara tegakan pohon hutan. Agrosilvopastoral yaitu kombinasi tanaman pangan, padang rumput atau pakan ternak dan tegakan pohon pengelolaan lahan hutan untuk memproduksi hasil pertanian dan kehutanan secara bersamaan dan sekaligus memelihara hewan ternak. Agrosilvofishery yaitu kombinasi penggunaan lahan untuk tanaman pertanian, tegakan pohon dan kolam-kolam ikan. Tumpang sari permanen dengan pohon pengikat nitrogen. Sistem jalur pepohonan permanen dipadukan dengan tanaman pertanian. Pemilihan jenis pohon yang tepat Acacia albida ketika dewasa atau 3 tahun.
Daunnya rontok di musim kemarau. Persaingan cahaya dan kelembaban jadi lebih kecil. Penting bagi zona tanaman pertanian musim kering. Prosophiskineria, Acacia spp, Leucaena leucacephala, Albiza lebex ditanam dengan kerapatan rendah, maka dapat meningkatkan hasil panen tumbuhan bahwa secara signifikan. Penanaman lorong. Penanaman lorong dengan baris-baris pohon yang disejajarkan dengan kuntur atau efektif mengendalikan erosi. Tajuk pepohonan dipangkas saat penanaman tanaman pertanian untuk mencegah naungan berlebihan. Di lain pihak, hasil pemangkasan daun bisa untuk pemusaan. Bila sedang tidak ada tanaman pertanian, tajuk dibiarkan tumbuh bebas, kemudian dipangkas untuk pakan ternak. Pohon multiguna, Sesbania spp, Clalindra spp, dan lain-lain. Pepohonan untuk konservasi tanah. Pepohonan tumbuhan Leguminosae dan rerumputan dapat ditanam di pemantang, anak tangga, pada terasering, dan lain-lain. Tegakan berkayu dengan baris tunggal, ganda, atau 3 baris yang ditanam rapat sepanjang kuntur dapat berfungsi sebagai tanaman untuk rintangan terhadap aliran air permukaan dan lain-lain. Jenis pohon untuk pekerjaan konservasi tanah melalui perakaran yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. Selanjutnya, jenis tanaman semusim yang seharusnya tidak boleh ditanam. Yang pertama, tanaman yang bersifat merambat dan membelit atau kacang panjang dan kecipir. Kedua, tanaman yang pertumbuhannya cepat dan menyaingi tanaman hutan atau tanaman padi gogo. Yang ketiga, tanaman yang menyerap hara sangat banyak atau berumbi seperti ketela, ubi jalar, tebu, dan pisang. Yang keempat, tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi atau tembakau. Dengan tanaman tembakau, petani akan lebih aktif untuk menyaingi tanah. Dan ini akan mempunyai dampak positif pada tanaman pokok. Namun karena nilai tembakau sangat tinggi, maka sering petani akan mendahulukan tanaman tembakaunya dibandingkan tanaman kehutanannya. Keberlanjutan dalam hal ini adalah sistem agroforestry yang diterapkan dapat memberi hasil atau ekonomi dan jasa lingkungan secara terus-menerus. Sasaran keberlanjutan sistem agroforestry tidak bisa terlepas dari pertimbangan produktivitas maupun kemudahan untuk diadopsi dan diterapkan. Sistem agroforestry yang berorientasi pada konservasi sumber daya alam dan produktivitas jangka panjang ternyata juga merupakan salah satu daya tarik bagi petani. Indikator tersenggaranya sistem pertanian berkelanjutan. Dapat dipertahankannya sumber daya dalam sebagai penunjang produksi tanaman dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja yang cukup rendah, tidak adanya kelaparan tanah, tetap terjaganya kondisi lingkungan, tanah dan air, rendahnya emisi gas rumah kaca terjaganya, keanekaragaman hayati. Kemudahan untuk diadopsi. Kegagalan penyebaran luasan praktek agroforestry di kalangan petani seringkali disebabkan oleh kesalahan strategi, bukan karena kesalahan sistem atau alasan bahwa petani sangat konservatif dan ketidakberhasilan penyuluh. Keberhasilan semakin besar bila melibatkan secara aktif pemakai atau user teknologi tersebut atau petani agroforestry dalam proses pengembangan teknologi, sejak dari tahap penyusunan rancangan, percobaan, evaluasi, dan perbaikan rancangan inovasi teknologi. Keluasan berbagai praktek
agroforestry memungkinkan menjaga penyangga atau buffer terhadap berbagai gejolak, paling tidak untuk sementara waktu atau jangka pendek. Oleh karena itu, sistem agroforestry merupakan salah satu alternatif penggunaan lahan yang diharapkan mampu bersaing dengan sistem-sistem lainnya. Beberapa model untuk sistem agroforestry. Yang pertama, model yang menafsir perubahan kandungan bahan organik tanah. Yang kedua, model yang menafsir perubahan sifat-sifat tanah mengakibat sistem agroforestry dinamakan 3. Model pengolahan pohon dan berat. 4. Model tentang siklus air tanah di bawah sistem tumpang sari tanaman pagar. Simulasi dari hygrointervention berlawanan dengan erosi dan degradasi tanah. Model non-agroforestry lain yang dapat digunakan. Yang pertama, simulasi pertumbuhan tanaman. Sejumlah besar model untuk pertanian dan kehutanan dengan simulasi pertumbuhan tanaman berdasarkan iklim, tanah, dan informasi genetik. Proses simulasi bersifat kompleks. Model yang dikenal luas adalah CERES atau Decision Support System for Agricultural Technology atau DSSAT, model untuk penanaman pertanian. Kedua, pertumbuhan tanaman. Dugaan bentuk pertumbuhan tanaman dan pohon berdasarkan hubungan empiris dengan iklim dan tanah. Contohnya Plantagrow yang memasukkan banyak tanaman yang digunakan dalam agroforestry untuk seleksi tempat dengan pohon serbaguna atau multipurpose tree yang berdasarkan iklim yang sama. 3. Erosi tanah dan akibatnya. Pendugaan model untuk nilai erosi dan akibat erosi terdapat produktivitas. 4. Air tanah. Pemodelan terhadap siklus hidrologi di tanah dan akibatnya untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya adalah CROP, suatu program untuk perencanaan irigasi dan manajemen. Selanjutnya, peranan agroforestry pada landscape. Sistem agroforestry dapat merotasi lahan menjadi lahan produktif. Sistem agroforestry dapat merotasi kondisi tanah saat fokus pada pemanfaatan hasil non-kayu. Sistem agroforestry dapat merotasi dan mengkonservasi biodiversity dalam landscape pertanian. Sistem agroforestry dapat merotasi dan mengkonservasi daerah aliran sungai. Pengembangan agroforestry pada sistem landscape. Landscape agroforestry dapat dengan kerapatan tinggi atau high density memiliki nilai yang mirip dengan hutan alam primer. Di sektor kehutanan dikenal dengan istilah social forestry yang lebih berorientasi pada adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan untuk mengatasi konflik tenurial dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat di tingkat tapak. Pengelolaan agroforestry dan social forestry dapat disebut sebagai landscape agroforestry, di mana nilai investasinya dapat dikembangkan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, sekaligus dapat dipergunakan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah kepulauan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.